aja pagi-pagi. Motor siapa sih ini udah butut berani-beraninya parkir di sini? Hei, motor siapa nih? Ini motor siapa ini? Siapa yang parkir di sini? Ya saya, Mbak. Buruan pindahin. Loh, saya parkir kemana? Heh, emangnya saya pikirin mau parkir di mana? Mau di kebun kayak, mau di empang kayak. Tapi yang pasti jangan di belakang mobil saya dong. Maaf, Mbak, nggak sempet. Saya mau interview, buru-buru. Saya punya janji sama yang punya tempat ini loh, penting. Bawa kemana hubungan kita? Iya, Bu. Jika kau terus menunda-nunda. Kamu tuh gimana sih? Motor butut kayak gini kok dibiarin parkir di sini? Mobil saya mau keluar. Ya buruan pindahin. Kamu tuh gimana sih kerjanya tuh yang becus dong. Kita, ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan. Bener, Mbak? Iya. Waduh, terima kasih banyak ya, Mbak E. Jangan panggil Mbak, tuan Mas umurnya. Saya juga masih magang kok di sini sebagai staf HRD. Berhubung manajer HRD-nya lagi ditugasin di luar, jadi saya yang mewakili di sini. Ya udah, alhamdulillah. Saya manggilnya apa? Panggil Niken aja ya? Niken. Ini saya benar diterima di sini. Iya, tapi hati-hati ya. Bosnya galak. Semoga aja kamu betah di sini. Iya pasti dibetah-betahin dong. Lah kan lamparnya aja susah. Diterima aja udah bagus. Soalnya yang udah-udah baru seminggu udah nggak betah kerja di sini. Malah ada yang 3 hari langsung keluar. Bu. Bisa gitu ya, Mbak? Untung aku juga cuman magang di sini. Coba kalau nggak ada betah aku kerja di sini. Udah keluar aku dari kemarin juga. Wah. Tapi enggak apa-apa. Pokoknya semua risiko saya jalanin. Saya itu kan dari kampung. Jauh-jauh ke sini nyari duit, nyari rezeki. Yang penting halal. Ya udah, semoga kamu betah ya. Oh iya, jangan pulang dulu ya. Nanti kita ketemu Bu Bos. Oh, enggak apa-apa. Enggak masalah. Hitung-hitung langsung kerja, Mbak. Niken. Makasih ya, Bang. Untuk iklan itu, kita tuh harus bikin daminya dulu. Iya, tapi kita harus arrange waktu lagi lah buat ngomongin proyek ini, oke? Nanti saya kasih tahu kamu kapan waktu yang tepat. Ya, oke. See you. Ya, masuk. Bu, saya udah terima orang yang mau jadi asisten Ibu. Pinter nggak orangnya? Menurut saya baik kok, Bu. Buktinya lulus tes. Terus performance-nya gimana? Agak sedikit lugu sih, Bu. Maksud kamu? Ya, menurut saya sih orang lugu itu cenderung penurut. Ya, kan Ibu mau dia betah kerja di Ibu. Jadi Ibu nggak ganti-ganti asisten lagi. Ya, we'll see. Mudah-mudahan aja nanti saya nggak pengen makan orang. Enggak kok, Bu. Saya yakin. Ibu mau ketemunya nanti siang atau gimana? After lunch aja deh. Oh, ya udah. Makasih, Bu. Ya ampun, ini orang kok nggak tahu sopan santun banget sih tidur di sini? Nih, nggak ada yang lihat apa gimana sih? Heh, ini tuh lebih kasar bukan ruang tunggu supir. Pagi. Heh, kamu pikir kantor ini apa? Hah? Emperan toko, bisa kamu tidurnya seenaknya kayak gitu? Hah? Loh, orang tidur itu hak asasi loh. Kok dilarang-larang? Kalau ngelarang orang tidur itu namanya nginjek-nginjek hak asasi manusia. Tak lapor Kak Seto. Tapi kalau kamu tidurnya sembarangan kayak tadi gitu, itu sama aja kayak buang sampah sembarangan. Tahu nggak? Kamu mau didenda. Denda piye mau cuma tidur, nggak buang sembarangan. Kan PBS, Bu. Bu, Siapa siap. suruh kamu tidur di sini? Apa sih? Hah? Siapa ini dia? Parmin, ini Bu Nancy, direktur di sini. Direktur. Bu Nancy, ini Parmin, asisten baru Ibu yang tadi aku ceritain. Saya
tahu ditolak. Bu, Tutup pintunya. Kamunya keluar, terus tutup pintunya. loh. Saya keluar enggak jadi kerja sini. Dengar ya, sekali saya bilang enggak, ya enggak, titik. Loh. Ini beneran? Udah deh, kamu tuh belum kerja aja, udah bikin saya pusing tuh gak? Misi. Loh, kenapa? Ada yang nggak beres masalah kantor? Enggak kok, Bu. Semua under control. Ya terus kamu ngapain ke rumah saya? Kalau ada yang penting, kenapa nggak telepon atau BBM aja sih? Ya, biar enak aja ngomongin tentang Parminnya. Ngomongin Parmin lagi. Males banget deh, Ken. Emangnya penting ya? Bu, penting banget lah buat Ibu. Kan Ibu mau cepet-cepet dapat asisten, biar schedule Ibu nggak berantakan. Ya tapi emangnya nggak ada orang lain apa, Ken? Hah? Dari namanya aja udah bikin saya ilfeel tuh nggak? Parmin. Gimana ntar pas kerja sama saya? Ya, kalau masalah casing, Bu, Parmin juga nggak jelek-jelek banget kok, Bu. Didandanin dia juga lebih oke. Ya, dia juga lagi butuh pekerjaan, Bu. Sebulan aja. Ya udah. Ya udah, makasih ya, Bu ya. Terima kasih banyak, Bu. Udah manggil saya kembali ke sini. Itu saya simpulkan kalau Ibu udah maafin saya. Mulai sekarang, kamu ini jadi personal asisten saya ya? Itu maksudnya asisten pribadi. Dan sebagai asisten pribadi saya, kamu harus siapin semua kebutuhan saya, ngerti? Siap! Gak usah hormat segala, ini bukan angkatan. Itu jadi inget kayak waktu pramuka kok, Bu. Udah deh, kamu gak usah banyak gaya ya. Sekarang mendingan kamu cepetan kerja. Ya udah, tugas pertama saya apa? Tugas pertama. Ketik. Bukan, Fotokopi. bukan. Terus? Bikinin saya minum. Loh. Ya udah, permisi, Bu. Cepat. Ya. Asik, lagi nanggung. Asik. Mas Parmin, Asik. gimana? Terima? Diterima. Makasih banyak ya, Mbak. Udah bantuin saya. Udah, biasa aja. Yang penting Masnya betul-betul di sini. Nanti kan kalau sebulan udah lolos, sini. Iya. Pokoknya saya janji, saya akan kerja yang benar supaya bisa panjang. Pokoknya, kalau tujuh Ismara, kalian positif aja. Parmin, Ya, nanti kalau ada apa-apa, hubungin aku aja ya. Aku siap kok ngebantu. beres, Mbak. Pokoknya mulai sekarang saya kerja yang benar. Dan mulai saat ini saya akan melakukan tugas yang pertama, Mbak. Apa yang pertama? Bikin minuman. Ini Bu kopinya, silakan. Awas kalau mana. Pahit. Kosong, pahit. Belum diincipin. Kok kamu kurang ajar banget sih minum kopi saya? Ih, tak bikin lagi yang baru, Bu. Ya iyalah, bikinin. Nih, bumbunya.
Lah. Aduh. Maaf. Aduh. Dasar gue. Permisi, Bu. Siap. Setiap pagi kamu itu wajib laporan sama saya apa aja schedule saya hari ini. Siap, Bu. Saya sudah menyiapkan catatan untuk laporan kegiatan Ibu Nancy. Laporan kegiatan Ibu Nancy hari ini jam 8. Ibu Nancy sarapan. Saya udah sarapan tadi di rumah. Bagus. Jam 9 meeting in-house dengan klien, lanjut dengan coffee break dan snack. Jam 16.3. Parmin dengerin saya, dengerin dulu ya. Kamu itu nggak perlu sampai sedetail itu. Yang penting yang harus kamu kasih laporan sama saya itu, saya tuh harus meeting di mana, sama siapa aja, ketemu sama orang siapa aja, di mana gitu loh. Ngerti nggak sih kamu? Nah, wong saya itu cuma ngejalanin tugas. Ya terserah kalau ibu maunya gitu. Cuman inget, nanti selesai kegiatan nyampe rumah, ibu istirahat, cuci kaki, minum susu, makan malam dulu, baru istirahat. Parmin, mau dengerin dulu. Kamu tuh gak harus ngatur hidup saya, ngerti ya? Yang sabar ya Mas Parmin. Oh iya, ini udah sabar. Ya, namanya juga Bu Bos. Ya begitulah. Pantes pada nggak betah semua ya. Nah kalau caranya kayak gitu kan nggak ada karyawan yang nyaman. Kalau nggak nyaman, nggak betah, kan berpengaruh sama itu cara kerjanya. Ya, tapi sih semua schedule di kantor nih jadi nggak bisa ke-handle gara-gara Bu Nancy. Katanya semenjak Bu Nancy galau, ya berantakan semuanya. Dulu dia nggak kayak gitu. Maksudnya piye? Semenjak putus sama pacarnya katanya. Oh, pantesan. Dibawa kemana hubungan. Kita harus tahu key selling point-nya gimana untuk benar-benar bisa ngejual. Kita kenalin pasarnya, kira-kira bakal sesuai nggak sama kompet yang bakalan kita. Kalau suka ngomong aja, nggak usah lirik-lirik. Ada. Aduh, hati-hati toh, Bu. Ada pertanyaan? Taruh di mana toh nggak Parmin, muka saya malu tuh nggak itu depan klien. Saya kan udah minta maaf, Bu. Maaf dong tuh nggak bisa nyalain malu saya. Saya minta maaf. Kalau kamu kerjanya minta maaf mulu, lama-lama stok maaf saya habis tuh nggak? Iya, Mak. Aku manusia. Lagi keset miring-miring gini. Niken! Iya Bu, ini kenapa keset miring-miring gini? Udah gitu dekil banget lagi. Maaf Bu, tadi habis disapu. Abis disapu ya dirapiin lagi dong. Terus ini masih kotor lagi, bersihin lagi. Kamu. Ya Bu, Ambilin blazer saya di parkiran. di parkiran. Emang dijemur Bu? Ya di mobil dong. Tunggu dulu. Ini kunci mobilnya. Nih. Oh baik Bu.
lama-lama gue rasa darah tinggi gara-gara punya asisten Parmin. Ya masuk. Misi, Bu. Mau ngapain lagi sih kamu? Heh, kesel saya sama kamu tuh belum hilang tau nggak? Jadi jangan cari gara-gara deh. Kamu tuh sebenarnya pengen lihat saya kolaps karena darah tinggi ya? Hah? Enggak, So ngapain? saya cuma mau naruh ini sebagai ucapan saya minta maaf. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Perlu kau tanya lagi. Abis dong kamu kena semprot. Kita juga tadi kena getahnya kok. Tapi kita sabar aja ya. Kontrak sebulan kok. Iya, udah biasa lama-lama. Coba kita bisa kembaliin Bu Nesi kayak dulu lagi ya. Sebelum dia berubah jadi nenek sihir. Ya, sebelum dia putus sama pacarnya. Oh, kamu bener kan? Berarti kita itu mesti balikin Bu Nancy ke keadaan semula. Caranya Kok tanya? Ya kita cari si Chandra. sekarang gini. Bu Nesi kan untouchable banget. Mana ada yang berani? Ya makanya kita cari si Chandra gitu loh. Ya, Kamu yakin? yakin? Kamu yang bayar ya? Aku tak ganti dulu. Sayang, kamu baru pulang? Iya, Pak. Papa sengaja nungguin loh. Tadi Bija masak masakan kesukaan kamu. Kita makan bareng yuk. Aku capek banget, Pak. Aku istirahat aja ya. Lagian aku juga belum lapar kok. Kok gitu? Nanti kamu sakit nggak mau makan loh. Cobain dulu deh, ya. Sedikit aja. Nggak apa, aku mau tidur aja. Papa jangan tidur malam-malam ya. Halo, Pak. Oh iya, ini Parmin. Oh tenang Pak, kondisi teratasi, lancar jaya. Beres, nanti tak bikinin audit, nanti Bapak cek. Oh gampang Pak, semuanya itu bisa diatasi. Ya, tenang, semua terkendali Pak. Ya, ya udah nanti saya kabarin lagi ya Pak. Parmin! Parmin! Niken! Kemana sih si Parmin? Dia lagi dibutuhin aja nggak ada. Tapi Gran lagi nggak dibutuhin nih malah standby. Mana pakai acara tidur terus ngorok lagi waktu itu. Parah banget. Ada yang liat Parmin nggak? Kalau Niken? Mana sih mereka nih? Ya udah nanti kalau ada yang lihat mereka berdua, suruh segera ke ruangan saya ya. Penting. Misi Pak, mau nanya Pak Chandranya ada? Di sini tidak ada yang namanya Pak Chandra tuh Pak. Oh, salah alamat. Ya udah, makasih ya Pak. Ayo sama-sama. Mari Mas. Ya silakan. Emang kamu nggak punya itu nomor teleponnya? Bus, emang saya cuma pacarnya, mana ada aku nomor teleponnya. Siapa tahu. Ken ini terus gimana Ken? Kita nyari kemana? Iya ya, cari kemana lagi? Aku juga bingung. Mas Parmin, itu di mobil kayaknya ada Chandra deh. Yuk kita kejar cepetan. Yakin kamu? Bener, aku suka ngeliat. Ayo cepet kita kejar. Bener. Beneran.
motor. Di atas putaran roda-roda, rasakan harmoni senja menghias kota. Hitam dan terurai, rambutmu tertiup angin. Ciptakan bahagia dalam kentang pertama. Bila takdir akhirnya pertemukan kita, salahkah bila dua hati menyatu? Wow, nikmati saja kesan mendalam yang terasa. Kayaknya ini orang nyari masalah saya. Roda di batas kota. Ngapain kamu ngalangin mobil saya? Sabar mas. Ini bisa dijelasin kok. Loh, kamu temennya Nancy kan? Iya, saya Niken. Kalian kenal? Iya, dia itu temennya temen aku. Kenalin, ini pacar saya. Udah denger? Kamu ini asisten pribadi saya kan, Parmin? Ngapain sih pakai acara keluar barengan sama Niken segala? Kamu lagi Niken. Kalau mau izin keluar, kenapa harus bawa si Parmin? Hah? Maaf, Bu. Kalian tahu nggak saya tuh kayak kebakaran jenggot tau nggak nyariin kalian? Maaf Bu Nancy, tapi hari ini kan emang tidak ada jadwal. Ya terus bukan berarti kamu bisa kelayapan keluar kan? Tugas kamu tuh belum selesai tau nggak? Apa? Sejak kapan asisten pribadi suruh nyangkul? Emang yang nyuruh nggak mikir apa? Bu, Kamu nih nyangkul apa ngorek-ngorek doang sih? nyangkul. Kamu baca petunjuknya nggak? Baca. Coba baca, ambil. Harus 50 cm lebih kan? Nih, harus 50 cm lebih. Kalau perlu kamu tembusin itu potnya sampai bawah sana, kamu gali itu 1 meter. Biar akarnya kuat ketanamnya. Saya itu kan asisten ibu, lulusan admin. Masa suruh nyangkul? Heh, kamu ini asisten pribadi saya kan? Iya. Kalau gitu jangan ngebantah, ngeyel, apalagi sok-sok ngajarin saya. Bukan gitu, Bu. Maksud saya, ibu itu harusnya buka lowongan, nyari tukang kebun. Masa asisten pribadi suruh nyangkul? Nggak bois loh, Bu. Udah Apa keren-keren. sih boys, aku nggak ngerti. Pokoknya udah, turutin saja apa perintah saya. Dan lagian ini tuh hukuman kamu karena tadi kamu udah ninggalin kantor tanpa seizin saya. Ngerti kamu? Cepat! Ya. Belum makan daging kali itu orang ya. Asem. Sekolah mahal-mahal suruh nyangkul. Bawa kemana hubungan kita? Tolong ya, Mas. Ini tuh demi Bu Nancy sama perusahaan. Kalian kan tahu sendiri. Iya kan? Tolong dong Mas Chandra. Ini kan semua cuma pura-pura. Supaya Bu Nancy bisa balik kayak dulu lagi. Kasihan dia. Iya, saya tahu. Cuman kan si Nancy itu hanya masa lalu buat saya. Mungkin kalau sekarang misalkan dia patah hati, wajar lah. Gara-gara kita berpisah kan. Nah itu dia yang buat Bu Nancy kacau kayak gini. Sampai kerjaannya nggak bisa kekontrol. Betul. Nggak nyangka ya, seorang Nancy yang tegas. Ternyata... Nah itu makanya, Mas. Ditolongin. Jadi Bu Nancy itu bisa kembali seperti semula. Nggak bisa. Saya tetap nggak bisa. Loh kok nggak bisa? Mas Chandra kan udah ngerubah hidup Bu Nancy jadi kayak gini. Kita juga bisa ngerubah hidupnya Mas Chandra jadi nggak nyaman. Maksudnya apa ini? Kalian ngancam saya? Ya enggak. Kita mungkin nggak akan cerita sama pacarnya Mas. Lagian Mas juga belum cerita tentang masa lalunya Mas kan sama Bu Nancy. Kalian mau cerita? Cerita aja silakan. Asal kalian tahu, Nancy itu hanya bagian masa lalu saya. Dia hanya pacar saya dulu dan sekarang enggak. Udahlah, kalian hanya buang waktu saya. Permisi. Mas. Armin, gimana nih? Kita atur rencana.
Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Pasti dirimu. Sayang, kita pergi aja yuk. Aku gitu yang kan kita belum pesen makan. Ada kepentingan mendadak sayang. Iya kan makan. Bawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak Ini makannya, Mas. pernah nyatakan cinta. Kenyang? Bawa Dan nambah? hubungan kita. Sip, yuk, terus. Ayo, gaspol, rempol. Kejar. Terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Oke, saya terima rencana kalian. Wah, Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Jangan pernah gangguin Iren lagi. Apalagi sampai membahayakan dia. Ya tentu saja kok Mas. Kita juga nggak bermaksud kayak gitu. Cuman kita nggak ada cara lain aja. saya ngucapin terima kasih banyak, Mas, untuk kesediaannya. Ya mudah-mudahan dengan cara ini Bonesi bisa berubah jadi Bonesi yang dulu lagi. Ya nggak? Jadi Bonesi yang baik, manis, juga menjadi bos yang hebat. Ya, mudah-mudahan aja. Dengan rencana kita, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Duduk. Woi, santai aja. Apa kabar kamu, Nen? Ya, kayak yang kamu lihat aja. Tapi aku dengar-dengar kamu sekarang Yang kamu dengar sama kayak yang kamu lihat. Enggak kan? seneng ya, Nen, bisa ngeliat kamu tersenyum lagi. Aku juga senang lihat kamu datang sini. Oh iya, mau minum apa? Aku bikinin. Oh, terserah kamu aja deh. Iya dah, tunggu ya. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini kau tahu. Pasti dirimu. Tumben banget ya. Kok dia ramai ya? Udah sembuh kali ya? Emangnya sakit? Dan jawab pertanyaanku. Dibawa ke Sayang. Ih, kamu masih inget aja sih apa kesukaan aku? jika kau terus Iya, orang aku nggak ngambek lagi. dan tak pernah nyatakan cinta. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ih, kamu nggak percaya sih sama aku? Tak akan terus jauh. Iya, aku janji aku nggak akan ngambek lagi. Asal aku sama kamu. Ikatan Ngomong-ngomong. antara kau dan aku. Armin, kamu batalin semua schedule saya hari ini. Wah, Saya mau keluar makan siang dan nggak usah ditunggu balik lagi atau enggak. Perlu kau tanya lagi. lagi seneng ya, Bu? Emang kelihatan ya? Terus schedule hari ini gimana? Iya, di cancel. Lu kok di cancel toh, Bu?
kalau semua schedule hari ini di cancel, akan tumpang tindih dengan schedule besok. Ya itu urusan kamu dong. Kamu pinter-pinter aja ngatur schedule-nya. Gimana sih kamu? Bawa kemana hubungan kita? Ken, bisa mbak, bisa mas. Ken. Mas Parmin? Beneran Ken, begitu ada Chandra, tubuh Nancy berubah. Iya, saya juga dengar dari beberapa laporan karyawan. Semenjak kenal sama dia, Bu Nancy jadi berubah. Loh, Semua salah mereka dibalas. Loh ya toh, aku bilang apa? Udah gitu sekarang pakai bajunya meriah, warna-warni. Kamu perhatiin sampai segitunya? Ya merhatiin no. Aku kan itu asisten pribadinya. Jadi kalau ada perubahan dikit aku masih tahu. Iya sih. Sekarang semua karyawan kerjanya jadi lebih tenang. Loh, tapi yang repot ya aku Ken. Kenapa? Lah, kan aku yang ngatur schedule semua. Dan scheduleku ditolakin semua, diajakin meeting malah makan siang sama Chandra itu. Kan stres aku. Ide kamu hebat banget sih. Kamu bisa merubah Bu Nancy jadi lebih baik dari yang dulu. Udah gitu, kamu udah bisa menyelamatkan perusahaan. Brilian banget kamu. Masa sih? Ya. Bisa aja kamu itu. Dan kamu nggak sombong. Kamu itu baik, tulus. Kayaknya aku suka sama kamu, Mas. Ken, dihabisin enggak itu? Ya udah, kamu mau? Boleh. Ya, makan aja. Langsung aja ya Ken. Cewek itu makanya dikit aja, yang penting pase. Kamu lapar ya? Enggak, kalap. Hai. Maaf ya sayang, telat. Nggak apa-apa kok. Beneran nggak apa-apa nih? Iya nggak apa-apa. Oh ya sayang, ntar sore kayak aku nggak bisa nganter kamu deh sayang. Kenapa? Ntar sekitar jam 4, aku ada meeting di luar kantor sayang. Kalau misalkan aku jemput kamu selesai meeting, kayak nggak keburu deh sayang. Kamu kan tahu sendiri Jakarta seperti apa kan? Iya juga sih, Yang. Kamu nggak marah kan? Ya Allah, Yang. Aku nggak bakalan marah kok. Lagian, ini kan buat kerjaan kamu. Buat kepentingan kamu juga. Kalau aku nunggu lama, aku juga bete. Makasih ya sayang, kamu sudah percaya sama aku. Gak apa-apa kok, Yang. Makasih juga ya. Udah nyempetin waktu buat lunch bareng sama aku. Oh iya dong, apa sih yang nggak buat kamu? Mas. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini? Kau tahu. Udah nunggu ya? Ya, aku udah nunggu 5 menit, tapi nggak apa-apa kok. Aku nggak marah kan sekarang. Terus aku juga udah nggak maksain lagi buat kalau pergi-pergi harus pakai mobil aku. Jadi kita nggak apa-apa pergi naik mobil kamu. Dan aku juga sekarang udah nggak nuntut kamu buat selalu bukain aku pintu mobil kayak princess. Saya udah waktunya makan. Gimana kalau kita pergi sekarang aja? Udah ya? Ayo. Dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita. Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara Ini kau aku dan kenapa ya? Kok perasaan? Lelah. Yang punya ide datangin Chandra lagi buat Bu Nancy. Nah sekarang Bu Nancy seneng. Lah
ngapain sewot? Siapa pemilik hati ini kau tahu? Pasti dirimu. Tolong lihat aku dan jawab pertanyaanku. Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta. Udah Bu, bisa makan sendiri kan? Enggak punya aku kan beda rasanya. Enak kan? Tuh, belet-beletan kan? Tanpa ada ikatan pasti antara kau dan aku. Yes, this is Parmin speaking. How may I help you? Yes, Pak. Oh iya, saya asisten pribadinya Non Nancy. Wah, kalau jadwal saya nggak bisa bilang apa-apa, Pak. Ya nggak bisa, kecuali Bu Nancy sendiri yang cerita. Dia ngasih tahu kalau dia itu batal meeting karena mau makan siang sama pacarnya. Bu, ini Bu Nancy. Lagi marah, Pak. Ngomong sendiri. Ya? Apa toh, Bu? Udah gila ya? Kamu ngapain ngomong sama klien kalau saya ini batalin meeting karena saya mau pacaran? Ih. Lu gimana, Tol? Saya mesti jawab apa? Masa bohongin klien? Wah, nggak beres itu. Ih, Parmin, tunggu dulu. Ya kamu seharusnya jangan ngomong gitu. Alasannya cari yang lain kayak itu kan nggak profesional. Loh, yang nggak profesional itu kan Ibu. Punya jadwal meeting bukannya hadir malah mangkir. Lah saya mikir toh. Ah, terserah kamu deh. Kamu nih suka sok pinter deh kadang-kadang. Yang saya mau kosongin jadwal saya siang ini. Again. Waduh, Bu, emang ngeditnya nggak bisa hari libur apa? Parmin, kamu nggak usah sok-sok pakai bahasa Inggris, norak, tau nggak? OMG. Apa sih? OMG. Udah deh, Parmin, turutin aja kata-kata saya. Rese banget sih. Oh no, lah. Bu. Halo sayang, kayak aku nggak bisa jemput kamu deh. Chan, aku boleh jujur nggak? Nggak tahu kenapa belakangan ini kamu udah nggak ada waktu lagi buat aku. Loh. Kamu marah? Oh enggak, aku nggak marah. Aku cuma nanya doang. Kamu mulai menghindar dari aku. Loh, bukannya gitu sayang. Tapi memang nyatanya sekarang lagi ada di kantor. Ini aja lagi di depan laptop. Kalau hari kerja, aku maklum sama kerjaan kamu. Cuma ini kan hari libur, Chan. Sayang, memang nyatanya seperti itu. Kantor tuh nyuruh aku lembur untuk hari ini. Udah dulu ya? Loh, udah selesai belanjanya? Udah, nih. Ya udah, terus mau kemana lagi nih? Kita jalan dulu aja yuk. Oh, boleh? Ayo. Kok dimatiin sih? Dibawa kemana hubungan kita? Parmin. Mas Chandra. Makan yuk. Oh, udah, ntar aja. Oh, gini Min, kayaknya saya nggak bisa ngelanjutin rencana kita deh Min. Loh, Saya nggak mau si Nancy semakin terikat sama saya. Kalau misalkan dia semakin terikat sama saya, otomatis dia bakalan susah untuk didekatin lagi. ya saya sih ngerti, Mas. Cuman gini, Mas Chandra. Ini beneran loh. Dengan hadirnya Mas Chandra itu bisa ngerubah Bu Nancy. Iya Parmin, saya tahu. Cuman mau gimana lagi coba? Kamu kan tahu sendiri, saya udah ada hubungan yang baru, ya kan? Emang kalau boleh tahu putusnya kenapa toh, Mas? Kan kamu tahu sendiri Nancy seperti apa. Nancy itu orangnya keras kepala. Setiap apa yang dia mau harus diturutin. Dan satu hal yang paling saya nggak mau, saya dibilang orang yang menghambat karir dia. Saya nggak mau seperti itu, Pak.
terus nggak bisa balik lagi gitu. Ya nggak bisa lah, Pak Armin. Kamu kan tahu sendiri, saya kemarin jalan sama Iren. Iren pacar baru saya. Nggak mungkin lah saya kembalikan sama Nancy seperti dulu lagi. Ya udah Mas, saya ngerti kok. Buruan pindahin! Lah saya parkir kemana? Heh, emangnya saya pikirin mau parkir di mana? Mau di kebun kayak, mau di empang kayak. Tapi yang pasti jangan di belakang mobil saya dong. Heh, kamu pikir kantor ini apa? Hah? Emperan toko? Bisa kamu tidurnya seenaknya kayak gitu? Hah? Orang tidur itu hak asasi loh. Kok dilarang-larang? Tapi kalau kamu tidurnya sembarangan kayak tadi gitu, itu sama aja kayak buang sampah sembarangan. Tahu nggak? Kamu mau didenda. Ini Bu kopinya, silakan. Siapa pemilik hati ini kau tahu. Pasti dirimu. Tolong lihat Nih, aku debunya banyak ini. dan Bukan jawab tangan saya, tapi ininya. pertanyaanku. Terus nggak bisa balik lagi gitu. Nggak bisa lah, Pak Armin. Kamu kan tahu sendiri, saya kemarin jalan sama Iren. Iren pacar baru saya. Nggak mungkin lah saya kembalikan sama Nancy seperti dulu lagi. Dan tak pernah nyatakan cinta. Dia bilang nggak mau balikan lagi sama Bu Nancy. Ku tak akan terus jalani. Hah, runyem. Ikatan pasti antara kau dan Ampun terus piye iki. Tuh orang yang kasihan loh anak sihir itu. Loh. Ya aku ngapain mikirin dia? Ada urusan apa? Tapi ya kasihan loh. Manis-manis kok judes. Loh, ya tolong mikir lagi. Asem. Parmin, kamu udah sarapan belum? Oh, saya tuh nggak biasa sarapan. Nggak apa-apa, aku beliin sarapan ya. Ya nggak usah lah ngerepotin. Gak kok, kamu nggak ngerepotin, ya? Nggak apa-apa nih. Iya benar. Sarapan kan penting buat aktivitas kita pagi. Oh gitu. Oh, terusin aja ngobrolnya, silahkan. Masih kaku aja. Duluan ya. Isi Bu. Ini kopinya spesial buatan saya. Ditiup dulu. Wis, sedap. Kopi buatan kamu kenapa bisa enak banget ya? Loh, lah yang bikinnya pakai cinta. Maksudnya pakai hati Bu. Ya itu warisan leluhur Bu. Ngaduknya aja 7 kali. Kamu hitung gitu? Loh, ya wah nih. Awalnya ambil 1 buah gelas, tuang 3 sendok gula, plus 4 sendok kopi dikasih air panas. Diaduk 7 kali sambil senyum. Emang gitu kan bikin kopi? Lah kan aduknya 7 kali pakai senyum. Beda. Suka Bu? Suka enak. Terus kenapa harus 7 kali? Yaitu syarat leluhur. Hah? Ini rahasia kopi ini turun menurun Bu. Dulu kakek saya itu punya buyut. Buyutnya itu punya kakek, nah punya tetangga yang jual kopi. Diajarin. Akhirnya sampai sekarang turun menurun. Atau kamu ah. Lu beneran kok. Kayaknya happy banget ya. Ngomong-ngomong kamu tuh pernah jatuh cinta? Pernah Bu sekali. Oh ya? Rasanya indah banget kan? Ya indah.
Cuman kalau bertepuk sebelah tangan kok ya agak-agak sepet ya, Bu. Maksud kamu? Ya contohnya kayak Bu Nancy cinta sama orang, tapi ternyata orangnya nggak cinta. Kan nggak bisa dipaksain tuh perasaannya. Hitungannya gimana ya? Cinta itu kalau dipaksain namanya apa ya? Pemasangan kehendak, Bu. Udah gitu kedepannya nggak baik. Ini kok jadi ngelantur? Nyuwun saya Bu, saya minta maaf banget ini. Ini kan menurut pendapat saya. Lagian saya juga pacaran baru sekali. Itu pun sama orang yang salah. Ada perlu lain, Bu? Jika kau terus mengenda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti antara kau dan Mas Parmin? Kunyum, Dek. Hah? Maksudnya? Itu loh, Ken. Si Chandra. Dia kayaknya lari dari permainan. Hah? Serius? Maksudnya? Iya, dia itu cerita kalau dia itu bermasalah sama hubungan pacar yang baru. Jadinya ya gimana ya? Dia itu nggak bisa nerusin permainan ini. Dia nggak bisa terus-terusan pura-pura kalau dia tuh suka sama Bu Nancy lagi. Aku tuh merasa udah mempermainkan perasaan Bu Nancy. Kasihan dia loh, Dek. Kamu nggak mempermainkan, Min. Aku tahu kok. Niat kamu baik. Kamu itu orang yang tulus. Udah ya, nggak usah dipikirin. Yang penting kan Nancy suka. Dia jadi hidup lebih baik lagi. Kita juga sebagai karyawan satu kantor jadi lebih tenang sekarang. Ya, tapi aku masih merasa bersalah. bawa kemana hubungan. Kamu tahu gak sih, kemarin tuh berat badan aku sempat turun tau. Tapi kayaknya sih bentar lagi bakalan naik lagi deh. Kalau tiap aku makan sama kamu tuh bawaannya aku pinambah mulu. Biar aku makin lama ngeliatin kamu. Aduh, mati aku. Sayang, aku ke belakang dulu ya. Bentar kamu. Dengerin dulu. Apa lagi sih, Chan? Itu nggak seperti yang kamu lihat, Ren. Kamu mau jelasin apa lagi, Chan? Apa yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri itu? Udah ngejelasin semuanya kok. Enggak. Kamu harus dengar penjelasan aku dulu, Ren. Penjelasan apa lagi? Sekarang aku udah tahu kenapa alasan kamu kemarin nggak punya waktu buat aku. Aku terlalu percaya sama kamu, Chan. Aku percaya kamu sibuk dengan kerjaan kamu. Ternyata apa? Hah? Apa? Buktinya sekarang kamu berbagi waktu dengan wanita lain itu. Ren, Apa lagi sih, Chan? kasih aku waktu buat ngejelasin semuanya sama kamu, Ren. Aku sama dia tuh pura-pura, Ren. Dia mantan aku. Terus, kalau dia mantan kamu balikan sama dia, hah? Iya nggak gitu juga dong, Ren. Aku sama dia tuh cuma pura-pura untuk balikan, Ren. Supaya... Supaya apa, Chan?
dia pacar baru kamu. Tolong urusin urusan kalian berdua. Aku nggak nyangka ternyata selama ini kamu tuh jahat. Jadi ternyata semuanya cuma pura-pura. Jadi selama ini kamu tuh cuma bohongin aku doang. Iya, semuanya cuma pura-pura. Stop. Iya. Lepas. Iya, ini tisunya dulu, buang. Jangan setega itu sama aku. Padahal aku udah rela buat berubah demi dia. Tisunya habis, Bu. Ini pakai ini aja, ini. Yang sabar ya, Bu. Mungkin ini yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksain. Coba diikhlasin aja. Sabar ya. Sabar. Ya ampun, Bu Nancy nangis. Chandra kan. Ternyata selama ini dia tuh cuma pura-pura. Pura-pura baik sama aku, pura-pura perhatian. Padahal sebenarnya dia udah punya pacar baru. Aku benar-benar gak nyangka, tau gak sih? Untung aja tadi tuh ada Parmin. Parmin tuh udah baik banget tadi sama aku kan. Dia udah sabar, perhatian, sabar mau dengerin semua cerita aku. Dan aku juga bisa cerita semuanya sama dia. Kayak dia tuh kok aku bisa cerita semuanya sama Parmin. Kayak dia sahabat aku aja. Padahal siapa dia? Dia asisten pribadi ibu. Aku tahu, Ken. Maksud aku bukan itu. Maksud aku tuh, aku nggak pernah cerita masalah pribadi aku sama orang lain. Tapi kenapa aku bisa percaya gitu aja ya sama Parmin? Menurut kamu, Parmin tuh orang kayak gimana sih, Ken? Dia itu... Stop. Kamu nggak usah jawab. Aku sebenarnya udah tahu kok.
sabar, perhatian, dan dia tuh tulus. Iya, kalau enggak aku nggak akan jatuh hati sama Mas Parmin. Oh iya Bu, besok kontrak ya? Aduh Ken, saya nggak mau ngomongin masalah kerjaan sekarang deh, besok aja di kantor. Tapi makasih kamu udah datang ke sini ya Ken. Saya udah lebih tenang kok sekarang. Iya Bu, sama-sama. Ya udah, sekarang istirahat ya. Maaf ya Mas, aku nggak bisa untuk perpanjang kontrak kamu lagi. Dan Nancy udah nggak mau ngomong tentang kerjaan, dia lagi galau. Ya enggak apa-apa, Ken. Lagian Chandra itu kan udah kebongkar kemarin. Iya, dia cerita. Tapi aku gak akan cerita kalau Nancy kayaknya mulai jatuh hati sama kamu. Karena aku juga punya rasa yang sama. Ken, lo kok bengong? Enggak kok, aku nggak bengong. Oh, ya udah aku tak ngemasin barang dulu ya. Permisi Bu. Terima kasih Bu. Saya mau pamit. Kontrak saya udah habis hari ini. Jadi mulai besok saya udah nggak kerja di sini lagi. What? Saya kalau ada salah minta maaf ya Bu. Mohon dimaafkan. Iya, pasti dimaafin kok. Terus tentang kemarin soal Chandra, itu sebenarnya semuanya dari ide saya. Nggak usah marah, kan udah maafin duluan tadi. Saya itu maksudnya cuman pengen ibu itu hidupnya bahagia. Ya minimal senyum gitu loh Bu, nggak mukanya angker sama karyawan. Tolong dimaafin ya Bu. Iya, dimaafin kok. Ibu Nancy itu nggak usah berkecil hati. Saya yakin kok Bu, cinta sejati itu pasti datang ke Ibu. Kok Parmin perhatian banget sama aku. Baik banget. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati untukmu, hanya untukmu. Perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini kau tahu. Makasih ya Mas. Mas, sampai ketemu lagi Mbak. Minta maaf ya udah salah. Mbak, Lihat aku duluan. dan jawab pertanyaan. Mas Parmin, jangan lupa telepon kita ya. Kemana hubungan kita jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah Ken. nyatakan cinta. Akhirnya Parmin pergi kan? Kamu tuh suka ya repot-repot interview cari orang baru. Dan itu juga belum tentu cocok sama saya. Paling nggak kalau ada Parmin kan lumayan kan? Tapi kontraknya udah habis Bu. Ya kenapa nggak diperpanjang? Ya Ibu saya udah bilang, tapi Ibu yang nggak denger. Yaudah kamu abis ini ke ruangan saya deh. Kamu tahu nggak gorden saya itu udah tebelnya 1 senti kali debunya. 1 senti. Perasaan Mas Parmin baru siang pergi. Kenapa tahu debunya udah 1 senti? Ada gunung meletus apa?
bilang sih mau kesini? Terus apa Papa harus bikin schedule dulu buat ketemu sama anaknya? Ya enggak lah, Pak. Cuma maksud Nancy kan kita bisa ketemu di rumah. Ini kan urusan kerjaan. Ya harus di kantor dong, masa di rumah? Gimana sih? Everything is okay kan? Iya oke. Selama ini kan di-handle sama asisten Nancy. Oh ya, Papa mau ketemu sama dia. Ya, baru aja hari ini Pak kontraknya habis. Kalau dia kerjanya bagus, kenapa nggak diperpanjang kontraknya? Kalau nggak diangkat jadi pegawai gitu, gak usah pakai kontrak-kontrak. Iya sih. Emang salah Nancy juga sih Pak. Terus sekarang gimana? Apa semuanya bisa kamu handle sendirian? Buatan Parmin yang paling enak, lebih dari kafe manapun. Nggak ada bunga seger juga. Padahal dari Parmin aku sempat dapat ide buat nanamin bunga-bunga di halaman. Lugu banget, tapi lucu sebenarnya. Blow on tapi pinter. Dia sabar, tanggung jawab, cekatan, ngemong. Apaan sih aku nih? Ngasih list buat jodoh aja. Halo, Mas Parmin? Kamu udah dapat kerjaan baru, Mas? Belum? Oh gitu. Makan siang bareng yuk. Kayaknya nggak bisa ini, Ken. Aduh, terus kapan dong kita ada waktu buat ketemu ngomongin tentang Bu Nancy? Gimana ya? Ya udah deh. Ketemu nanti siang 1 jam lagi ya. Makasih. Saya tinggal dulu ya. Ken? Mas Parmin? Iya, ini saya. Kamu pakai nama samaran? Ini memang nama asli saya. Tolong kamu jangan cerita soal ini ke Bu Nancy ya. Iya, Mas. Waduh, kalau gini, dia emang lagi cocok sama Bu Nancy. Kamu nggak ngantor? Kenapa sih Papa ini kalau datang tuh selalu aja ngagetin deh. Tadi Papa mampir ke kantor kamu, tapi kamu nggak ada. Sakit? Itu namanya sakit rindu. Sakit rindu apaan sih Papa nih? Papa kan tahu kalau Chandra tuh... Bukan Chandra, tapi Parmin. Siapa pemilik hati ini? Parmin. Kau tahu. Kamu jatuh cinta sama dia. Apa sih Papa nih? Udah nggak usah gengsi. Besok temuin dia di kantornya ya. Kantornya? Emangnya Parmin udah dapat kerjaan baru ya? Tunggu deh. Emang Papa kenal ya sama Parmin? Ya, gitu deh. Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa
Sore Mbak, Parminnya ada? Pak Parmin ya Mbak? Dengan Mbak siapa ya? Nancy. Sebentar ya Mbak, saya tanya dulu. Halo Pak Parmin, ada tamu namanya Mbak Nishi. Oh langsung ke atas aja ya? Iya. Mbak langsung ke lantai 7 aja. Nanti belok kanan, ruangannya di sebelah kiri. Oh, oke. Mbak bisa sebelah sana ya? liftnya sebelah sana ya? Kasih. Iya. Mbak, ya. Saya mau ketemu sama Parmin. Pak Parmin, silakan sudah ditunggu. Oke. Apa? Kamu kesini bukan cari papa kan? Parmin ini anaknya Pak Wisnu, bosnya papa. Tolong nggak usah dibilang bos dong Om. Maksudnya kolega papa kamu Nen. Semuanya telah ku beri dengan kesungguhan hati Nancy! untukmu. Nancy! Hanya untukmu. Perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini? Kamu tuh tahu kan kalau aku tuh paling benci kan sampai dibohongin. Aku itu cuma bantuin papa kamu. Dia sangat khawatir mengenai kondisi kamu. Emangnya kondisi aku kenapa? Nggak usah sok perhatian deh kamu, dasar tukang bohong. Aku emang udah bohongin kamu. Dan aku minta maaf untuk itu. Tapi ada satu yang nggak mungkin aku bisa bohongi. Kalau ternyata aku sekarang jatuh cinta sama kamu. Bawa kemana Nancy, hubungan kita? apa aku boleh Jika kau menemani kamu selama seumur hidup? dan tak pernah nyatakan cinta, Emangnya kamu pikir kamu tuh siapa? kemana hubungan Aku Parmin. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau aku punya salah sama kamu. Parmin yang aku kenal nggak kayak gini. Walah. antara kau dan Permisi Bu Nancy. Saya Parmin mau minta izin. Apa boleh saya menemani Bu Nancy seumur hidup? perlu kau tanya lagi, siapa pemilik I love you Bu Nancy. kau tahu. Ih, I love you Parmin. Kok ganjel ya? Tolong matoknya dilangin Bu. Jawab pertanyaanku, dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, dibawa kemana hubungan kita? Ku tak akan terus jalani tanpa ada ikatan pasti.
pasti